melihat gagalnya Ganjar dengan RK, rasa-rasanya ya saya memprediksi pilihan politiknya itu ngambil dari Jawa Timur karena ingin memastikan kemenangan di Jawa Timur. Kofifa punya basis Muslimat NU, ya kan? Bahkan masih incas sebagai gubernur, ya kan? Mhm. Jadi saya pikir ini menjadi pertarungan yang maha dahsyat dan sangat sengit. Tetapi minusnya tentu bisa jadi nanti kalau pilihannya adalah Kofifa, Jokowi tidak full mendukung Betul. Prabowo Subianto. Tribuners, di dunia politik di tanah air, koalisi sampai saat ini masih ada dua calon presiden yang belum menentukan siapa cawapres yang akan digandeng untuk kontestasi Pilpres 2023 2024 mendatang. Namun justru tampak seperti ada sinyal dari PDI Perjuangan yang rasa-rasanya seakan-akan memberi kode untuk akankah merestui ini pinangan dari Prabowo Subianto yang rencananya akan membawa Gibran Rakabuming Raka untuk kemudian berpasangan dalam kontestasi Pilpres mendatang. Bang Rio, tadi untuk pengantar saya sudah sempat menyinggung terkait PDIP. Ini ada beberapa pemberitaan Bang Rio yang mengatakan bahwa Gibran sudah menyampaikan pada internal PDI Perjuangan bahwa memang dirinya dipinang begitu ya untuk kemudian bisa menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Untuk pengantar juga dari Bang Rio, seperti apa Bang Rio melihat ini? Ya, pertama saya melihat situasinya semakin tidak jelas, sangat Hmm. dinamis di dalam menentukan siapa cawapres dari Prabowo Subianto, kemudian dari Ganjar Pranowo juga ya, Hmm. sangat dinamis. Bahkan sempat juga kita berdiskusi, media lain juga mengundang saya untuk berdiskusi apakah mungkin kemudian Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo begitu. Nah, itu menggambarkan betapa situasinya sangat dinamis dan masuknya Gibran di dalam bursa ini tentu harus menjadikan satu kehati-hatian buat partainya Ibu Megawati ya, PDIP. Sebab apa? Bisa jadi skenario-skenario yang dijalankan itu tidak berjalan mulus. Misalnya skenario bagaimana yang sudah terjadi ya, skenario bagaimana framing soal politik identitas terus diarahkan ke Anies Baswedan ya. Kemudian justru yang tumbuh adalah Prabowo Subianto. Nah, Hmm. sekarang Prabowo secara elektabilitas unggul mengembalikan posisi terbaiknya dibanding Anies Baswedan, maka kemudian sekarang berusaha mengalahkan apa namanya Ganjar Pranowo begitu. Nah, situasi ini kan harus dijaga betul kalau PDP kemenangan di Pileg ya dan di Pilpres sekaligus begitu ya. Nah, Hmm. bagaimana caranya menurut saya? Tentunya tidak bisa kemudian ada ambivalensi politik ya ketika kadernya seperti Gibran itu diberikan kepada Prabowo, tentu itu akan menggerogoti kekuatan PDIP di Jawa Tengah. PDIP harus bersikap tentang hal itu. Jangankan Gibran, Kaisang yang pindah ke PSI pun itu Hmm. sudah akan mengurangi kekuatan PDIP, meskipun itu tidak akan signifikan kalau tidak di-endorse langsung oleh Jokowi begitu. Artinya yang ingin saya katakan adalah kalau PDIP ingin benar-benar mengamankan posisinya di Pileg dan Pilpres, dia harus total ya, harus kafah lah dalam Hmm. pertarungan ini ya, bahwa tidak ada toleransi buat siapapun untuk eh, apa meletakkan kakinya di banyak tempat atau bermain dua hati, tiga hati bagi siapapun. Itu sih menurut saya Hmm. Nila. Oke, baik Bang Rio. Artinya memang harus ada ketegasan juga ya dari PDI Perjuangan untuk kalau tidak ya mengatakan tidak, tidak kemudian di media mengatakan ya tidak apa-apa, namanya peluang masih sangat terbuka. Apabila nanti memang ini kan kalau kita melihat Ganjar masih tetap bersama dengan cawapres yang lain. Ini kita berandai seperti itu ya Bang Rio. Kemudian apabila PDIP mengizinkan Gibran berpasangan dan Prabowo Subianto kan artinya apabila memang bisa meraih kemenangan di sisi Prabowo, ya PDIP akan dapat juga begitu. Atau justru ini kalau mengizinkan bisa jadi bunuh diri bagi PDIP. Gini menurut saya, PDIP itu punya culture, punya kebiasaan ya,
punya apa namanya internalisasi nilai yang membiasakan bersikap politik itu Hmm. untuk Hmm. total, ya. 2014, 2019 dan sebelumnya itu adalah sikap politik total PDIP. Berbeda dengan Golkar yang terbiasa dengan bermain secara fleksibel, flamboyan, kadang bisa naruh naruh kepentingan di banyak banyak pasangan calon presiden, ya. Hmm. Contoh misalnya waktu tahun 2014, ya, ketika Jokowi dari PDIP berpasangan dengan Yusuf Kala yang mantan ketua umum Golkar dan sampai sekarang masih kader Golkar, ya. Hmm. Sementara Golkarnya sendiri secara induk organisasi yang mendukung Prabowo begitu, ya. Nah, karakter-karakter partai politik itu harus harus menjadi sesuatu yang kuat di hadapan publik. Jangan kemudian PDIP berusaha menjadi seperti yang Golkar lakukan di beberapa kali momen Pilpres. Hmm. Misalnya nih, mengizinkan Gibran sementara dia punya calon presiden. Itu kan artinya kan dia meletakkan telur itu di dua keranjang, Hmm. ya kan? Betul. Nah, kalau resikonya adalah ketika itu yang terjadi ada saling saling predatory seperti itu sih. Nah, oleh karena itu kalau tidak terbiasa bermain di banyak kaki gitu, jangan coba-coba bermain dengan cara seperti Hmm. itu begitu. Nah, PDI itu adalah partai yang selama ini selalu tegas. Makanya saya heran ketika apa Kaisang menjadi ketua umum PSI tapi tidak ada teguran dari PDIP dan seolah-olah masih terus ingin juga menyatakan kepada publik bahwa Megawati atau PDIP secara institusional itu tidak ada persoalan dengan Jokowi begitu, ya. Nah, Hmm. itu tapi kan itu justru menimbulkan pertanyaan publik gitu, ya. Mana komitmen totalitas yang selama ini digaungkan oleh PDIP terhadap perangkat-perangkatnya di dalam memenangkan partainya maupun capresnya di pemilu mendatang. Itu juga Hmm. menjadi pertanyaan publik begitu. Nah, Hmm. agaknya saya melihat PDIP tergoda untuk bermain di banyak kaki begitu. Katakanlah misalnya Gibran dipasangkan dengan Prabowo sebagai cawapres, sementara Ganjar juga bertarung di waktu yang sama, itu akan menyulitkan dan akan menggerogoti kekuatan PDIP. Itu Hmm. inilah. Oke. Melihat dari situasi yang ada begitu kan, Gibran yang kemudian menyampaikan pada internal PDI Perjuangan, apakah ini sebagai tanda bahwa sebenarnya Gibran juga ingin atau berminat kemudian untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto, atau ini adalah hal yang normal sebagai kader harus menyampaikan apa yang terjadi di masa politik ini, Bang Rio? Ada dua hal. Pertama, sebagai manusia politik, Gibran tentu sangat berminat, ya. Oh, Hmm. mustahil kalau dia tidak berminat. Siapapun lah yang sudah menyatakan dirinya itu berpolitik, mau itu Hmm. sebagai politisi atau sebagai pemimpin sebuah partai, sebuah wilayah, gitu, ya. Apalagi ini berbicara pucuk pimpinan tertinggi di Republik ini. Mustahil lah kalau sudah orang di dunia politik ini tidak berminat di posisi itu. Itu yang Hmm. pertama, ya. Yang kedua, tentang kejujuran Gibran menyampaikan pinangan dari Prabowo Subianto, saya pikir itu juga bagian dari gimmick politik gitu, ya. Lagi-lagi ketika saya mengatakan kemarin Kaisang itu didistribusikan ke PSI, itu kan pemberian beban di dalam konteks negosiasi komunikasinya antara Jokowi dengan Megawati begitu, ya. Hmm. Pun saya melihat seperti saat ini ketika Gibran mengatakan itu ke PDIP, boleh katakan itu sebuah kejujuran sebagai kader, tapi lebih daripada itu nilainya atau derajatnya itu adalah pemberian beban kepada PDIP gitu, ya, bahwa kekuatan endorsement Jokowi yang selama ini dikatakan disampaikan oleh banyak analis, pengamat bahwa itu nyata begitu, ya. Hmm. Nah, itu yang menurut saya masih menduga, memprediksi hubungan antara kedua belah institusi, ya, Hmm. institusi bernama Jokowi, ya. Saya sudah harus menyebut Jokowi sebuah institusi politik karena eh, berkali-kali Jokowi itu memberikan kontribusi elektoral kepada salah satu capres, Prabowo katakanlah, di hadapan atau di sisi yang lain secara diametral ada PDIP dengan Megawati. Nah, relasi ini yang harus dibaca secara dalam menurut saya. Sehingga ketika Gibran menyatakan
bahwa dia ditawari sebagai cawapres. Satu, itu ya tentu kemauan dia, ya sure lah. Hmm, Ya siapa sih yang nggak sure kan ketika betul. ditawari cawapres. Yang kedua, dengan menyampaikan, ya itu menunjukkan bahwa eh, apa namanya, Gibran ingin memberikan beban kepada PDIP kalau tidak dengan ada akomodasi kepentingan yang lainnya, misalnya Mhm. Gibran akan bersama dengan Prabowo Subianto, misalnya seperti itu. Oke, ada beberapa beban yang artinya kemudian dilakukan begitu ya Bang Rio ya oleh Ya, keluarga dari Presiden Joko ya. Widodo itu sendiri. Mm-mm. Oh, Bang Rio, ini kalau melihat adanya peluang kemudian yang dimunculkan ke publik Prabowo yang kemudian akan berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Kalau Bang Rio sendiri melihatnya ini juga yang kemudian akan bisa menggerus suara Ganjar dan bisa berpindah pada Prabowo Subianto, meskipun faktanya memang belum terjadi adanya pasangan-pasangan tersebut, Bang Rio. Nah, selama ini kan Gibran tidak diasumsikan sebagai calon presiden, ya Mhm. kan? Mhm. Anak baru jadi wali kota belum setengah selesai, ya kan? Sudah mau diproyeksikan ke calon wakil presiden yang dari wali kota langsung mengurusi se-Indonesia, kan? Persepsi itu belum terbangun di mata publik, Mhm. ya. Ketika diuji di dalam survei tentu tidak akan banyak membantu memberikan impact elektoral kepada Prabowo. Tapi kalau ini benar-benar jadi kenyataan, Prabowo dan Gibran datang ke KPU mendaftarkan diri mereka, ya tentu perangkat-perangkat Jokowi akan bekerja, baik itu perangkat politik bernama relawan maupun perangkat-perangkat yang lain juga akan bekerja. Kan nggak mungkin anaknya nyalon dikalahkan sama bapaknya, kan nggak mungkin, Aha, ya kan? betul. Rasanya nggak mungkin gitu loh, ya kan? Nah, kalau sudah Gibran benar mencalonkan sebagai calon wakil presidennya Prabowo, maka itulah totalitas politik Jokowi kepada Prabowo Subianto. Hmm. Saya kira itu sesimpel itu aja kok, Aha. ya kan? Dan apakah ini akan memberikan tekanan yang luar biasa buat Ganjar? Tentu ini akan memberikan tekanan yang luar biasa. Paling tidak 20 sampai 30% kekuatan Ganjar di Jawa Tengah itu akan diambil oleh oleh Gibran sebagai Wah, wakilnya Prabowo Subianto. kemenangan besar yang kemudian ada di depan mata apabila Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran. Pertanyaannya, Bang Rio, ada tidak pasangan atau kandidat cawapres yang juga bisa sepadan, yang bisa digandeng oleh Ganjar Pranowo apabila posisinya adalah Prabowo berpasangan dengan Gibran? eh Pertanyaan bahwa siapa calon wakil apa namanya Ganjar yang paling visible Mhm. untuk digandeng melawan dengan Gibran, menurut saya ya harus cari orang yang paling dominan di basis-basisnya Prabowo, kan begitu aja. Mhm. Gibran itu kan punya basis di Jawa Tengah dan sebagian milenial, ya kan? Nah, tinggal mencari basis Prabowo untuk mengurangi basis Prabowo. Ya Hmm. pilihannya basis Prabowo itu ada di sebagian di Jawa Timur, di Jawa Barat gitu ya, ada di Sumatera. Itu pasti akan menjadi pilihan dari mana, dari PDIP atau PDI, dari Ganjar. Melihat gagalnya Ganjar dengan RK, rasa-rasanya ya saya memprediksi pilihan politiknya itu ngambil dari Jawa Timur karena ingin memastikan kemenangan di Jawa Timur Mengambil gitu ya. dari Jawa Timur, eh, nama yang bisa saya sebut adalah Hovifah Indar Parawangsa. Bang Rio, seperti apa melihat sosok ini jika berpasangan dengan Ganjar? Kofifa menjadi angka yang menjadi sosok yang patut diperhitungkan ya, Hmm. dan ini akan menjadi pelengkap kemenangan buat Ganjar Kak, untuk melawan Prabowo ya, ketika Aha. Prabowo berpasangan dengan Gibran Gibran. eh, yang saat ini menjadi wali kota Solo. Ya kan, kenapa? Karena Hmm. posisi Kofifa punya basis Muslimat NU, ya kan, bahkan masih in charge sebagai gubernur, ya kan. Mhm. Jadi saya pikir ini menjadi pertarungan yang maha dahsyat dan sangat sengit kalau misalnya Ganjar ini berpasangan dengan Kofifa dan Prabowo berpasangan dengan Hmm. Gibran, begitu ya. Bagaimana Maka jika, aha, silakan dilanjutkan, Bang Rio. maka pertarungan di Jawa Timur yang memang sudah dimenangkan sama sama Ganjar saat Mhm. ini, itu akan
tambal kekuatannya oleh Kofifa di wilayah Madura misalnya, atau di daerah Tapal Kuda atau basis-basis Nahdien Hmm. seperti itu. Kalau dari Nah, Jawa Timur ada Prabowo nama akan, Mahfud MD juga, Bang Rio. ya tadi kan pertanyaannya Kofifa, bagaimana dengan Kofifa? Mahfud MD tentu juga bisa memberikan impact elektoral Ah, ya di basis-basis Madura ya, tapi belum tentu juga di daerah-daerah Tapal Kuda begitu. Ya hmm, karena ini ada local pride-ness saja kan. Mahfud hmm, orang Madura, kapan lagi orang Madura jadi orang terpenting di Republik ini kan? hmm, Orang Madura kan suka-suka begitu bahwa ada local pride-ness di situ ya. Nah, hmm. itu saya kira Nila. Oh, oke. Jadi kalau kalau Mahfud atau Hovifah Indar Parawansa, artinya kalau menurut Bang Rio peluang lebih besarnya untuk kemudian bisa memenangkan Ganjar Pranowo ada di Hovifah ya, Bang Rio? Saya melihat demikian. Mhm, Eh, Kalau memang Ganjar serius ingin memenangkan Jawa Timur, pilihannya tinggal di Kofifa peringkat pertama karena bacanya gampang aja. Satu, dia punya basis elektoral yang lebih bagus dari Mahfud MD, begitu aja kan. betul. Nah, kemudian Kofifa masih menjabat gubernur, masih ketua umum eh, Muslimat NU. Nah, tiga variabel itu sudah bisa dipertimbangkan. Mhm, Nah, begitu. Nah, itu akan sangat berguna jika Prabowo berpasangan dengan Gibran, aha, ya. Tetapi kalau di Jawa Tengah tidak ada pesaing Ganjar, saya pikir Ganjar jauh lebih banyak alternatif pilihan ketimbang Prabowo Gibran begitu ya. Misalnya Prabowo resmi bersama Erick Thohir, maka ruang gerak Ganjar jauh lebih fleksibel begitu mhm. ketimbang ada variabel pengganggu Gibran di Jawa Tengah. Karena itu sangat sangat signifikan ininya mutasi suaranya gitu ya Mhm. ke Gibran. Nah, demikian Nila. Oke, Bang Rio ini setelah kemarin itu kan Mbak Puan mengatakan ya peluang bisa saja. Lalu ada Sekjen PDIP Bang Hasto yang kemudian mengatakan PDIP saat ini juga melirik kok Gibran untuk kemudian bisa menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Seperti apa Bang Rio melihatnya? Pasangan Ganjar Gibran. Ah, saya kok nggak percaya ya demikian. Terlalu apa namanya terlalu sombong kalau memang Hmm, satu satu tubuh partai itu dua kadernya langsung dipasangkan seperti itu seolah-olah nggak butuh dari apa namanya elemen lain ya kan, baik dari hmm. partai lain ataupun elemen atau kekuatan politik dari yang lainnya begitu. Saya pikir itu nggak inilah nggak menjadi bukan pilihan politik yang strategis, itu cuma Ah. gimmick-gimmick aja lah gitu. Oke, bukan jadi salah satu pilihan politik yang strategis. Ini kalau kita melihat sosok cawapres kan memang ada dua capres yang belum mengumumkan begitu ya, Bang Rio. Ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar juga. Lalu yang belakangan kemudian dimunculkan adalah dua sosok cawapres yang akan berpasangan dengan kedua capres ini berasal dari sosok-sosok Nadliyin begitu, yang kemudian digadang-gadang sama-sama dibidik suaranya oleh Prabowo dan juga oleh Ganjar Pranowo. Bang Rio melihat situasi ini seperti apa, Bang? Ya ini kan impact dari deklarasinya Amin, Anies Aha, dan betul. Muhaimin, ya kan berresonansi terhadap kekuatan politik yang lainnya. Tadinya kan sudah settle Prabowo Mhm, Erick Thohir, Ganjar dengan RK, ya kan, berubah karena memang setelah masuknya Muhaimin ini, Anies yang tadinya tidak bisa masuk ke Jawa Timur, sulit untuk mengkonsolidasi warga dan simpul-simpul Nahdien di Jawa Timur, akhirnya mendapat angin segar, dan itu sudah dilakukan oleh Mohaimin dan PKB-nya begitu ya. mhm, Orang-orang yang tadinya tidak mau mendukung Anies kayak apa kayak ya organ-organ dari NU lah, banyak kan itu, mulai mhm, dari pelajar, mahasiswa dan lain-lainnya tidak mau mendukung Anies, akhirnya sekarang sudah mau mendukung Anies, dan itu dirasakan, bahkan secara elektabilitas juga dirasakan oleh kedua kubu lainnya, yakni kubu Prabowo dan Ganjar, sehingga mereka evaluasi keputusan untuk memasangkan Prabowo dengan Erick Thohir, mengevaluasi memasangkan Ganjar dengan RK begitu ya, lebih memilih figur-figur yang ada di Jawa Timur. Makanya kemarin saya sampaikan ke Nila bahwa Ganjar dan Prabowo ini justru sekarang berebut
Kofifa misalnya, Aha. apakah mau digandeng oleh Prabowo atau mau digandeng sama Ganjar Pranowo. Nah, tinggal Hmm. pilihan strategis masing-masing kubu. Bagaimana Ganjar melihat apakah Prabowo sebagai lawan utamanya ataukah pasangan Amin yang menjadi lawan utamanya, ya Mhm. kan? Maka kebutuhan itu yang akan menempatkan seseorang atau figur sebagai calon wakil presidennya. Kalau kacamata saya, Ganjar harus tetap menganggap bahwa lawan utamanya adalah Prabowo Subianto. Hmm. Karena basis elektoralnya itu masih di dalam rentang yang kecil ya, margin of error. Nah, bagaimana kacamata Prabowo harusnya tetap melihat lawan politiknya atau kompetitor utamanya adalah Ganjar Pranowo ya. Kenapa? Karena tadi basis kemenangan apa namanya itu masih sangat tipis bedanya antara Prabowo dengan Ganjar. Mereka ini kan sekarang berpikir bagaimana lolos putaran pertama, ya Iya, kan? betul. Mhm. Nah, sementara pasangan lainnya Anies Baswedan dan Muhaimin ini kan lebih leluasa karena memang dari awal sudah diprediksi sama banyak lembaga survei di peringkat tiga begitu ya. Hmm. Makanya lebih lebih nothing tulus ya kan mau ke barat ke timur mau ke barat ke timur mereka lebih lebih cuek aja. Tapi ketika nanti misalnya yang lolos itu Prabowo Subianto dan Ganjar, maka kubu Ganjar harus berhati-hati. Hmm. Akan sangat sulit mengalahkan Prabowo di putaran kedua ketimbang di putaran pertama. Kenapa? Karena akan ada limpahan suara dari basis-basis Sumatera, Banten, ya kan DKI, Jawa Barat yang terafiliasi adalah basis dari Anies Baswedan. Ya kan? Itu Ah. akan sulit kalau kemudian tiba-tiba mereka bermutasi langsung ke apa namanya spektrum paling kiri, yakni Ganjar. Mereka akan kembali ke pemilih sebagai pemilihnya Prabowo. Nah, Oke, itu ada. itu Ah. itu itu peta pertarungannya menurut saya. Aha. Maka Ganjar akan lebih mudah menjadi presiden ketika di putaran kedua bersama Anies Baswedan berkompetisi. Demikian kira-kira Nila. Oke, Bang, kalau ngomong soal Nadliyin ini dari Gerindra juga menyebut bahwa Cawapres Prabowo juga sudah mengerucut kedua nama, bahkan dikatakan salah satunya tokoh NU Jatim, dan banyak juga yang kemudian mengarahkannya pada sosok Hovifah. Jika dibandingkan tadi Abang mengatakan cukup besar peluangnya jika Ganjar bersama dengan Hovifah, lalu apakah juga sebegitu besarnya apabila Prabowo yang kemudian berpasangan dengan Hovifah Indar Parawansa, Bang Rio? Ada dua nama yang saya dengar juga, Hmm? Gibran dan Kofifa kan? Iya, betul. Ya, Gibran dan Kofifa. Kalau kami harus melihat peluang ke depannya, kalau saya harus melihat itu, maka dua-duanya pasti punya punya potensi yang bisa dimaksimalkan. Kalau Gibran tentunya akan lebih mudah apa namanya melakukan konsolidasi di Jawa Tengah dan menambah kekuatan Prabowo di sana. Hmm. Dan tentu presiden ya tidak akan tinggal diam, pasti akan membantu kemenangan untuk Prabowo. Nah, tetapi ini akan semakin menjauhkan Prabowo dari pemilih Nahdien Mhm. ya. Iya, betul. Karena basis dari Prabowo itu yang lebih identik dengan nasionalis, ya kan? Gibran juga super nasionalis, begitu ya. Nah, tidak ada warna-warna Nahdien di sini. Maka alternatif kedua adalah di Kofifa Indar Parawansa, yang punya color adalah NU Tulen dan punya kekuatan politik bernama Muslimat, itu bisa Hmm. menjadi alternatif. Tetapi minusnya tentu bisa jadi nanti kalau pilihannya adalah Kofifa, Jokowi tidak full mendukung Betul. Prabowo Subianto, iya kan? Karena Prabowo ini cara bermainnya secara politik hari ini Mhm. lebih memilih untuk lebih identik dengan Jokowi gitu ya. Aha. Apa-apa Jokowi begitu. Jadi kita tidak pernah melihat lagi Prabowo sejak tahun 2009, 2014, 2019 benar-benar menjadi sangat Jokowi. Hmm. Mulai dari sikap berpolitiknya, cara menyampaikan sesuatu. Kan pernah kita lihat lagi Prabowo mukul-mukul meja kan nggak ada lagi. Betul. Ya, sudah Hmm. melihat bagaimana Jokowi itu melakukan komunikasi politik dengan cara yang lembut, ya diikuti. Bahkan kelembutan berkomunikasi di politik juga ditiru manfaatnya oleh Hmm. Prabowo. Ya, itulah kenapa
Prabowo ini sedang terus mengkapitalisasi pengaruh Jokowi itu. Nah, yang Betul. pertanyaan saya kenapa kemudian PDIP ini tinggal diam begitu ya, tidak. Nah, itu kira-kira inilah. Ya, oke. Bang Rio, sekarang sudah tanggal 1 Oktober. Artinya ini sudah semakin dekat begitu kan untuk kemudian pendaftaran capres dan juga cawapres. Namun sampai saat ini tanda-tanda masih belum terlihat meskipun ya sudah ada perkembangan, sudah dikatakan mengerucut meskipun di internal partai pasti banyak sekali perbincangan soal siapa sosok yang kemudian cocok atau bisa meraih kemenangan begitu kan di kontestasi Pilpres mendatang. Kalau dari kacamata Bang Rio sendiri, selain memang pertimbangan kemenangan untuk bisa ada di kursi RI 1 begitu kan, dua koalisi atau koalisi Prabowo Subianto dan koalisi PDIP Ganjar Pranowo masih begitu sulit untuk mengumumkan cawapres ini. Kalau dari kacamata Bang Rio, alasannya apa, Bang? Ya, pertama karena dinamika di dalam penentuan koalisi itu sendiri itu Mhm. sangat sangat tinggi ya. Hmm. Misalnya saya kasih contoh, misalnya Golkar masih menawarkan Airlangga Hartarto kan, Iya. Hmm. kemudian PAN masih menawarkan Erick Thohir dan itu tidak main-main. Bahkan di dalam survei kami Erick Thohir juga salah satu yang paling tinggi. Hmm. Ya kan, kader Golkar yang lainnya juga salah satu yang paling tinggi sebagai calon wakil presiden. Dan kita pernah simulasikan Prabowo dengan Erick Thohir itu bisa mengalahkan dari kandidat-kandidat yang lainnya, begitu Hmm. loh. Kalau para pengambil keputusan di level elit politik kita paham dan meyakini dari awal bahwa metode yang paling sahih adalah dengan survei, maka harusnya pilihan Prabowo adalah ke Erick Thohir, begitu ya. Nah, tapi kan rupanya kan ada variabel lain yang mengintersep komunikasi, negosiasi seperti ini. Ya, ada peristiwa politik deklarasi Amin misalnya, merubah situasi lagi. Ya kan, belum lagi belum ini bisa jadi misalnya saya mau cerita, Mhm. misalnya Prabowo dengan Gibran atau Prabowo dengan Kofifa. Loh, jangan jangan heran nanti ketika misalnya Golkar itu pergi dari koalisi itu kan, Mhm. atau, atau Erik apa namanya PAN keluar dari kekuatan itu. Ya karena mereka merasa tidak punya kesempatan di dalam menentukan arah politik ke depan kalau seperti itu, ya. Nah, di kubu Ganjar sebenarnya kesulitan ini lebih kepada kebingungan membangun strategi pilihan politik, bukan Oh. bukan eh, relasi kepentingan di dalam koalisinya, bukan. Karena kita lihat P3 cukup cukup inilah menjadi subordinat yang baik, Perindo menjadi subordinat yang baik, Hanura pun demikian, gitu ya. Ini kalau di kubu Ganjar lebih bagaimana PDIP memilih alternatif strategi yang paling jitu untuk memenangkan pertandingan ini, Hmm. begitu. Antara misalnya mencari calon wakil presiden yang punya color NU atau memilih calon presiden di mana basis Ganjar itu yang lemah. Pertaruhannya di sana, ya. Kalau di kubu Prabowo bukan ke arah situ, tetapi lebih kepada negosiasi yang sangat dinamis di antara mereka. Belum lagi Prabowo yang sangat Jokowi, butuh perintah Jokowi langsung, belum lagi tekanan dari partai-partai pendukungnya. Nah, begitu nih lah. Mhm. Kenapa ini Oke. menjadi agak lama? Ya karena Oh, keruwetannya dibikin sendiri-sendiri. Ya. oke. Makanya saya Oke. bilang pasangan Amin itu paling nothing tulus. Baru Hmm. 2 hari ketemu, langsung jadi kan, langsung nikah, langsung ke KUA dia kan, ya kan, Iya. langsung resepsi mereka itu. Nah itu kira-kira Nila. Oke, terakhir dari saya, Bang Rio. Ini apakah ada kemungkinan juga kalau dari Bang Rio melihatnya pengumuman cawapres nanti baik dari Ganjar atau dari Prabowo akan dilakukan di momen-momen last minute lagi, Bang Rio? Di last minute Oh. sangat mungkin menurut saya. Ini kan saling menunggu karena begini, Hmm. kubu Prabowo sadar lawan terberatnya adalah Ganjar. Ganjar pun mulai sadar, ya PDIP sadar bahwa lawan terberatnya adalah Prabowo. Kan tinggal nunggu kalau Prabowo berpasangan dengan Gibran, maka alternatif pilihannya misalnya Ganjar dengan Kofifah misalnya kan seperti itu. Hmm. Mhm. Kalau Prabowo dengan Kofifah, ya kan, maka eh, Ganjar akan memilih figur yang
bisa mendukung kemenangan. Atau misalnya Prabowo juga saling nunggu, ntar Ganjar sama siapa dulu nih, ya kan? Hmm. Misalnya Ganjar memilih pasangan dengan Mahfud MD, maka Prabowo akan memilih pasangan dengan eh, Gibran, misalnya seperti itu. Hmm. Nah, artinya Prabowo dan kubu Ganjar ini saling mengintip ya dari kejauhan, ya kan? Nah, itu yang terjadi, ya saling mengintip dari kejauhan siapa nih pasangannya. Karena itu kenapa ini terjadi? Karena elektabilitas mereka itu tipis di antara mereka. Hmm. Itu yang terjadi. Misalnya kalau sudah ada calon presiden di atas 50%, maka situasinya tidak akan serumit ini. Begitu Nila. Oke, baik. Bang Rio, terima kasih banyak atas kesempatannya Terima diskusi kasih. dalam program Tribunnews Fokus hari ini. Semoga lain kesempatan kita bisa diskusi dengan tema lainnya, Bang Rio. Terima kasih Nila. Tribuners, demikian Tribunnews Fokus. Kali ini saya Nila Irda pamit undur diri. Kita bertemu lagi di obrolan selanjutnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.